Oke teman-teman, hari ini kita punya bahasan yang dalam banget. Kita akan mengurai 3 pilar pemikiran yang sebenarnya udah lama ada di sekitar kita. Satria, Din, dan Sabda. Seperti yang bisa Anda lihat, judul kita adalah Satu Janji dalam 3 Bahasa. Yuk kita bedah sama-sama. Nah, ini pertanyaan pembukanya. Coba deh bayangin, apa sih hubungannya antara ramalan kuno Jawa, ajaran dari tradisi Ibrahim, sama legenda asli Nusantara? Di permukaan, kayaknya mereka datang dari dunia yang benar-benar beda kan? Tapi, gimana kalau ternyata ketiganya itu sebenarnya lagi nyeritain satu kisah yang sama? Itulah misteri yang mau kita ungkap hari ini. Oke, kita mulai dari kepingan puzzle yang pertama ya, Kitab Musarar Jayabaya. Ini adalah salah satu naskah paling legendaris dari tanah Jawa. Terkenal banget karena ramalannya tentang datangnya seorang satria di tengah-tengah zaman edan atau zaman yang penuh kekacauan. Lanjut ke kepingan kedua, ada Milah Ibrahim. Nah, ini bukan cuma sekedar agama dalam arti sempit loh ya, tapi lebih ke sebuah cetak biru peradaban. Sebuah sistem yang landasannya adalah tauhid atau keesaan Tuhan yang tujuannya adalah untuk menegakkan sebuah tatanan ilahi atau yang disebut din. Dan yang ketiga, Sabdo Palon Naya Genggong. Pasti sering dengar nama ini kan? Kedengarannya sangat mistis dan sering dianggap sebagai sosok penjaga memori atau kesadaran spiritual asli Nusantara. Jadi, ini dia pertanyaan kuncinya. Apakah kita cuma lagi lihat 3 cerita yang kebetulan mirip-mirip aja? Atau jangan-jangan ini sebetulnya adalah satu arsitektur kesadaran yang sama, satu hukum kebangkitan yang sama, yang cuma diungkapkan pakai bahasa peradaban yang beda-beda? Oke, untuk ngerti benang merahnya, kita harus mulai dari masalahnya dulu. Masalah yang sama-sama coba dijawab oleh ketiga tradisi ini, yaitu sebuah masa di mana tatanan sosial itu hancur berantakan. Nah, ini yang sering disebut sebagai zaman rusak. Maksudnya apa? Ini tuh sebuah era di mana, ya ampun, korupsi merajalela, ketidakadilan di mana-mana, dan kezoliman jadi hal yang biasa. Sebuah masa di mana sistem yang ada udah nggak lagi berpihak pada kebaikan bersama, karena udah kehilangan kompas moralnya, udah kehilangan pedoman sejatinya. Nah, menariknya, sebagai respons terhadap kerusakan sistem ini, muncullah satu sosok, satu figur arketipe, sosok pembawa perubahan. Yang pertama, dari tradisi Jawa, kita kenal namanya Satria. Dan yang perlu digarisbawahi banget di sini adalah Satria ini bukan pangeran atau anak raja. Bukan, justru kekuatannya itu karena dia datang dari luar sistem yang bobrok. Dia orang luar yang datang buat benerin keadaan. Mirip-mirip nih, di tradisi Ibrahim ada yang namanya imam. Konsepnya sama, jadi pemimpin sejati itu bukan soal warisan atau kekuasaan yang direbut. Bukan, itu adalah sebuah amanah, janji dari Tuhan yang, catat nih, gak akan pernah diberikan kepada orang-orang zalim. Kepemimpinan itu harus diraih lewat keadilan. Terus yang ketiga, kembalinya Sabdo Palon. Nah, ini penting banget buat dilurusin. Kembalinya Sabdo Palon itu bukan berarti ada satu orang datang ngaku-ngaku, saya Sabdo Palon. Bukan gitu. Ini lebih ke simbolis, sebuah metafora. Maksudnya adalah momen di mana kesadaran kolektif kita sebagai manusia balik lagi ke setelan pabriknya, ke fitrahnya. Kembali ke kondisi kita yang paling murni dan benar. Oke, sekarang kita udah punya 3 kepingan puzzle-nya. Mari kita satuin dan lihat gambaran besarnya. Gimana 3 figur ini sebenarnya cuma nama yang beda buat satu hukum universal yang sama. Nah, tabel ini ngerangkum semuanya dengan jelas banget. Coba kita lihat polanya bareng-bareng ya. Dari Musarar Jayabaya, bahasanya adalah kultur Jawa, sosoknya disebut satria, tugasnya memulihkan ketertiban. Terus dari Milah Ibrahim, bahasanya adalah wahyu, sosoknya disebut imam, tugasnya menegakkan keadilan. Dan terakhir, dari tradisi Sabdo Palon, bahasanya adalah budaya, sosoknya bukan orang, tapi kesadaran fitrah, tugasnya kembali pada kebenaran. Kelihatan kan polanya? 3 bahasa, 3 nama, tapi misinya satu. Terus apa dong hukum tunggal yang jadi tujuan mereka semua? Nah, sumber kita menyebutnya din. Tapi jangan bayangin din ini sebagai agama institusional ya. Anggap aja ini semacam sistem operasi alam semesta. Hukum kosmik tentang gimana caranya semua hal selaras dengan kebenaran. Nah, inilah tujuan akhir yang mau ditegakkan sama satria, imam, dan kesadaran fitrah yang bangkit itu.
Jadi, poin krusialnya adalah ini. Pahlawan arketipe ini tuh tugasnya bukan cuma gantiin presiden atau raja, bukan cuma ganti orang. Misinya jauh lebih gede dari itu, yaitu bongkar total sistem penindasannya, titik, dan menggantinya dengan tatanan yang adil. Oke, setelah ngomongin konsep-konsep besar tadi, sekarang coba kita tarik ke diri kita sendiri. Apa sih relevansinya buat kita hari ini? Dan ini mungkin bagian yang paling penting dari semua ini. Pembaruan besar atau kebangkitan peradaban ini ternyata bukan dongeng yang dijamin pasti terjadi. Bukan, ini adalah sebuah janji. Tapi ada syaratnya, ada kondisi-kondisi yang harus kita sebagai manusia penuhi dulu. Terus apa aja syaratnya? Nah, sumber kita membaginya menjadi 3 langkah. Pertama, kita sebagai manusia harus balik ke kebenaran sejati kita, yaitu fitrah. Kedua, prinsip ketuhanan yang Maha Esa atau Tauhid itu harus jadi dasar sistem, bukan cuma keyakinan di hati aja. Dan ketiga, yang paling penting, keadilan harus menang mutlak atas kezaliman. Jadi ini bukan soal nunggu pasif, ini proses yang aktif, yang harus diusahakan. Dan semua ini bermuara pada satu pertanyaan penutup yang, wah, nusuk banget dan ditujuin langsung ke kita semua. Setelah kita paham soal Satria, Din, dan Sabda, pertanyaannya jadi bergeser. Bukan lagi siapa pahlawan yang akan datang, tapi apakah kita hanya akan terus menunggu? Atau jangan-jangan kitalah barisan yang sedang dipersiapkan untuk menjadi pahlawan itu sendiri, untuk menegakkan janji itu? Coba deh kita renungkan sama-sama.